Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ezma Hudakila di Learning Journal Part 3, guys. Kali ini aku akan membahas tentang pengertian film lagi, film sebagai media komunikasi massa, film realitas sosial dan imajinasi, dan jenis-jenis film. Ya, tonton sampai akhir. Jadi yang pertama itu ada pengertian film. Di sini pengertian filmnya itu menurut Bordwell dan Thompson 2008. Film adalah medium yang dapat merekam dan menyampaikan realitas serta imajinasi manusia. Film memiliki kemampuan unik untuk menarik perhatian penonton melalui penggunaan gambar, suara, dan alur cerita yang terstruktur sehingga menciptakan pengalaman yang mendalam. Nah, film ini juga didefinisikan sebagai rekaman visual yang dibuat dengan teknologi sinematografi. Itu dari menurut film menurut Bordwell dan Thompson, ya guys. Kedua itu ada film sebagai media komunikasi massa. Jadi kenapa sih film itu termasuk dalam kategori media komunikasi massa? Jadi karena kemampuannya menjangkau audiens yang luas secara bersamaan. Melalui film, pesan dapat disampaikan secara efektif dengan menggabungkan elemen visual dan audio, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi penonton, gitu guys. Nah, film juga memiliki potensi untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Nah, sebagai media komunikasi massa, film dapat menjadi sarana edukasi dan penyebaran informasi yang efektif, terutama dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang beragam. Nah, film juga berperan sebagai agen perubahan sosial ternyata, guys, karena mampu menginspirasi dan memotivasi audiens untuk bertindak atau mengubah perspektif mereka terhadap suatu isu. Seperti itu, guys. Nah, yang ketiga itu ada film realitas sosial dan imajinasi. Film seringkali mencerminkan realitas sosial masyarakat di mana ia dibuat. Ia dapat menggambarkan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang relevan sehingga memberikan wawasan tentang kondisi masyarakat. Nah, film ini juga dapat menciptakan ruang untuk imajinasi, memungkinkan penonton untuk mengalami dunia yang berbeda dan melampaui batasan realitas sehari-hari. Dalam konteks ini, film dapat berfungsi sebagai alat kritis yang menggugah kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting. Film sering terjadi cerminan realitas sosial masyarakat, karena banyak sekali film yang mengangkat isu-isu sosial, politik, dan budaya yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, melalui narasi dan karakter yang dibangun, film dapat mempengaruhi persepsi penonton terhadap realitas sosial di sekitar mereka loh, guys. Selain itu, selain merepresentasikan realitas, film juga menjadi wadah bagi imajinasi dan kreativitas melalui teknik sinematografi, efek khusus, dan narasi yang inovatif. Film dapat menciptakan dunia baru yang melampaui batasan realitas. Itu kata dari Hafid 2008. Sebagai contoh, film dokumenter seperti An Inconvenient Truth yang membahas perubahan iklim, membahas informasi yang mendalam, dan mendorong penonton untuk mengambil tindakan. Itu, guys. Nah, lanjut, yang ketiga itu ada jenis-jenis film. Nah, film ini dapat dibagi ke dalam berbagai jenis berdasarkan kategori tertentu, guys, seperti genre, format, dan teknik pembuatan. Itu. Nah, yang pertama itu ada jenis film berdasarkan genre. Genre adalah kategori film yang diklarifikasikan berdasarkan tema, cerita, dan gaya penyampaian. Beberapa genre utama yang terkenal antara lain
Yang pertama itu ada film drama. Film drama ini biasanya berfokus pada karakter yang mengalami konflik emosional dan pengembangan karakter yang kompleks. Genre ini seringkali mengangkat cerita realistis yang menggugah perasaan. Nah, contoh filmnya itu The Godfather. Nah, yang kedua itu ada film komedi. Film komedi ini bertujuan untuk menghibur penonton dengan humor. Jenis komedi dapat bervariasi dari slapstick atau komedi fisik, satire, hingga komedi romantis. Contoh filmnya itu adalah Mr. Bean ya, kalian pada tahu kan Mr. Bean. Nah, yang ketiga itu ada film aksi. Film aksi ini berfokus pada adegan yang penuh ketegangan, perkelahian, ledakan, dan kejar-kejaran. Biasanya film ini memiliki alur cerita yang cepat dan karakter protagonis yang heroik. Contoh film ini adalah Die Hard. Nah, yang keempat itu ada film horor. Film horor ini dirancang untuk menakut-nakuti dan menimbulkan rasa takut kepada penontonnya. Horor seringkali melibatkan unsur supranatural, monster, atau pembunuh berantai. Nah, contoh filmnya ini pasti kalian tahu. The Conjuring guys, itu contohnya gitu. Salah satu contohnya itu. Nah, yang kelima ada film fiksi ilmiah atau science fiction. Film fiksi ilmiah menggambarkan cerita yang didasarkan pada teori ilmiah, teknologi masa depan, ruang angkasa, atau kehidupan di planet lain. Nah, contoh filmnya itu adalah Star Wars gitu. Kalian pasti udah pada nonton ya di bioskop. Nah, yang keenam itu ada film fantasi. Film fantasi ini membawa penonton ke dunia yang penuh dengan sihir, ya, mitologi, dan unsur-unsur supernatural. Film fantasi biasanya mengambil latar di dunia yang tidak realistis atau dunia lain. Tuh. Ini contoh filmnya itu my favorite movie ya, guys. Ya, contoh film itu ada Harry Potter. Ya, this is my favorite movie. And I can rewatch every time. Nah, selanjutnya itu ada film thriller. Bukan trailer ya, guys. Trailer. Kalau trailer itu kayak cuplikan yang biasa buat di bioskop, guys. Misalkan dia mau ada di bioskop, dia ngadain trailernya dulu, kayak orang tuh kayak buat orang penasaran gitu, kayak oh begini alur ceritanya gitu. Kalau misalkan seru ya mereka ke bioskop gitu tuh, untuk memancing penonton agar menonton di bioskop, biasanya gitu guys, yang aku tahu gitu. Nah, sedangkan film thriller ini mengandalkan ketegangan, misteri, dan kejutan untuk membuat penonton terus merasa tegang. Nah, plotnya sering kali melibatkan teka-teki atau intrik yang membuat penonton penasaran. Nah, contohnya itu ada film The Silence of the Lambs. Aku juga nggak tahu itu film apa. Selanjutnya itu ada film romantis. Ya, film romantis ini berfokus pada hubungan cinta antar karakter utama, seringkali dibalut dengan konflik emosional atau sosial yang menghalangi kisah cinta tersebut. Nah, contoh film itu Titanic or The Notebook ya guys. Selanjutnya ada film dokumenter. Film dokumenter berusaha merekam kenyataan dengan cara yang jujur, seringkali menggunakan footage asli dan wawancara. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan utamanya itu adalah untuk mengedukasi atau memperkenalkan penonton pada topik tertentu. Contoh filmnya itu March of the Penguins. Nah, jenis yang selanjutnya itu adalah jenis berdasarkan format. Format film mengacu pada media atau teknologi yang digunakan untuk merekam dan menayangkan film. Nah, yang pertama itu ada film 2 dimensi. Ya, ini adalah format film tradisional yang menggunakan gambar 2 dimensi. Nah, yang selanjutnya itu ada film 3 dimensi. Ini memberikan pengalaman visual yang lebih mendalam dengan ilusi kedalaman, sehingga gambar tampak muncul dari layar. Penonton biasanya memakai kacamata khusus untuk menonton film 3 dimensi. Kalian pernah nggak, guys, nonton film 3 dimensi di bioskop? Kan biasanya tuh dikasih kacamata yang warnanya biru sama merah gitu. Itu
salah satu contohnya ya guys. Nah, contoh filmnya itu Avatar. Selanjutnya itu ada film IMAX. Nah, film IMAX ini adalah format film dengan resolusi yang jauh lebih tinggi daripada film standar. Film yang diproyeksikan di bioskop IMAX memberikan gambar yang lebih besar dan lebih jelas dengan suara yang sangat mendalam gitu. Nah, selanjutnya itu ada film animasi. Film animasi ini adalah film yang dibuat dari rangkaian gambar statis yang digambar atau dibuat secara digital atau CGI ya, dan kemudian dihidupkan melalui proses animasi. Yang selanjutnya itu ada film stop motion. Film stop motion adalah jenis animasi di mana objek fisik digerakkan sedikit demi sedikit dan difoto satu persatu untuk menciptakan ilusi gerak ketika diputar. Nah, selanjutnya itu ada jenis film berdasarkan teknik produksi. Teknik produksi mengacu pada cara pembuatan film yang mempengaruhi gaya visual dan naratif film. Nah, yang pertama itu ada film live action. Film live action itu menggunakan aktor dan lokasi nyata guys. Sebagian besar film yang kita lihat adalah live action, di mana aktor memainkan peran mereka di lokasi fisik atau studio. Contohnya itu adalah The Avengers. Selanjutnya itu adalah film animasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, film animasi dibuat menggunakan gambar yang dihasilkan oleh tangan atau komputer untuk menciptakan ilusi gerak. Contohnya itu ada film Frozen. Kalian tahu lah guys, pasti Disney itu. Nah, selanjutnya itu adalah film hybrid atau live action and CGI ya gitu. Film hybrid menggunakan elemen live action dengan computer generated imagery atau CGI yang tadi. Aktor nyata tampil di depan layar hijau atau layar belakang digital yang dibuat melalui CGI gitu. Selanjutnya itu ada film eksperimental. Film eksperimental ini seringkali melanggar aturan naratif dan teknik-teknik film konvensional. Film-film ini dapat mengeksplorasi bentuk, gaya, dan ide yang tidak biasa. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian ya. Tadi saya sudah membahas tentang pengertian film sebagai masa komunikasi, media komunikasi massa. Terus ada juga jenis-jenis film gitu. Mungkin cukup sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.